rumah, kita kan sama-sama sebenarnya tahu ya kalau rezeki itu Allah sudah mengatur semuanya. Ini buat hamba yang ini, buat hamba yang ini. Tapi pernah gak sih ngerasa kok dia doang nih yang kebagian, aku gak kebagian nih. Kok dia doang yang dapat, aku enggak, kok jadi kayak gak merata gitu. Pernah gak sih? Aku sih sempat ngerasa kayak gitu Ustaz Syam. Pernah berpikir juga kalau misalnya aku gak dapet, nauzubillah min zalik ya, apa nih aku takut dosa aku ngomong kayak gini. Apakah aku jadi mikir, apakah Allah tidak adil ya dalam ngasih rezeki sehingga tidak merata? Itu benar seperti itu gak sih Ustadz Syam? Salah. Salah ya? Itu perkataan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Oh, taala. Tapi nauzubillah min zalik. secara fitrah manusia yang mungkin belum belajar, Ya, mungkin kadangkala berpikir demikian. seperti itu. Makanya Allah langsung tegur dalam Al-Qur'an. Baik, kalau gitu jangan negatif thinking, kita minta penjelasannya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Ada satu ayat yang subhanallah mengajarkan kita bagaimana tentang rezeki ini bahwasanya bukan suatu ukuran kehormatan ataupun ukuran kehinaan. Contoh misalnya di dalam Al-Quran Allah sebutkan begini. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Jadi mereka yang berpikir seperti itu tadi memang Allah sebutkan di antara mereka manusia itu ada yang mengatakan begini. Kalau lagi dikasih rezeki, wah Allah lagi sayang sama saya nih. Tapi Ya. kalau lagi faqadar, lagi ditakar rezekinya, lagi yang namanya sempit dia merasakan rezekinya. Maka mereka mengatakan, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan lagi nggak sayang sama saya apa? Tuhan lagi pilih kasih apa? Tetangga saya doang yang nggak sholat dikasih, saya tahajud tiap malam kagak dikasih-kasih. Gitu kan. Tapi ternyata kalau ditanyakan bagaimana cara Allah yang namanya membagikan rezeki, itu juga sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ayat yang sering sekali kita baca namun bagus untuk kita tafakuri. Apa yang kita tafakuri dalamnya ketika kita membaca. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ketika kita mau makan saja itu kalau kita tafakuri ayat ini langsung kita mengatakan nggak mungkin ada pisang goreng ini di tangan saya kalau bukan Allah yang kasih. Nggak mungkin. Kalau kita bicara fulus nih ya, kalau kita mengatakan ya udah rezeki kan banyak macamnya, kita udah tahu itu saat kesehatan. Tapi saya mendingan duit deh, gak usah bicara yang lain deh. Ya. Coba baca-baca berita tentang uang di Venezuela. Uang di Venezuela itu SPBU di sana, itu orang mau ngisi bensin, itu mereka udah nggak terima uang. Saking nggak berharganya uang di sana karena ada inflasi. Kalau ada orang mengatakan ya udahlah mending gue sakit yang penting dapat duit ya kan. Ada orang mengatakan Ustadz enak ngomong ada duitnya kalau bisa rezeki kesehatan bisa rezeki ini. Enggak saya maunya rezeki uang Ustadz. Mungkin ada jamaah yang mengatakan begitu. Ya. Di Venezuela orang beli bensin tukernya pakai apa coba? Pakai makanan, pakai rokok. Oh iya. Saking tidak berharganya uang di sana. 3 minggu yang lalu mereka masih tidak membuka yang namanya SPBU untuk bayar dengan uang. Karena inflasi uang di sana tidak berharga. Uang dijadiin ini loh perhiasan, dijadiin tas. Kalau kita pakai bungkus-bungkus makanan ya yang plastik Ya. itu biasanya jadiin souvenir tas. Ya. Kalau di sana pakai uang kertas. Ya Allah. Saking tidak berharganya uang. Mungkin ada yang mengatakan rezeki itu hanyalah uang. Oh tidak jamaah. Rezeki itu lebih banyak, lebih luas daripada itu. Maka Allah membagi ke setiap makhluknya. Siapapun makhluknya Allah akan berikan rezeki. Entah sholat atau tidak sholat. Yang kedua, Allah memberikan lebih kepada mereka yang lebih banyak usahanya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Habis kan pertanyaan kenapa dan kenapa itu kan selalu timbul pada Selalu setiap timbul. orang ya Itu yang Ustadz ya. namanya fawaswas gitu kan. Syaitan memberikan rasa was-was itu. Termasuk mempertanyakan kenapa ini kok ini kok Iya, ini berarti itu kok. godaan setan ya Ustadz ya. Betul. Baik, jamaah yang ada di rumah, jazakallah khair Ustadz Syam. Jamaah yang ada di rumah kalau bicara soal uang, panjang. Nah solusinya seperti apa biar fulus datang, ayo bangun, nonton Islam itu indah, belajar sama-sama. Nah sekarang kita akan masuk dulu nih ke segmen Ensiklopedia Islam. Silakan Ustadz Syam. Baik, terima kasih Mas Sony. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk di segmen Ensiklopedia Islam.